Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini. Sama-sama lagi kita di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah ibu-ibu sudah sampai semua selamat di sini ya Bu ya. Nggak ada yang ketinggalan temannya kan? Alhamdulillah. Ya, pemirsa di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang meminta maaf. Kita akan langsung saja mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mah? Alhamdulillah. Patu baru Mah? Baru kemarin beli 5 Beli belah. 5 ya. Ada yang nomor 44 kan makanya bagus tuh ya. Oke Mah, kita membahas tema meminta maaf. Kadang-kadang kita ada rasa gengsi untuk meminta maaf. Walaupun sebenarnya kita sadar kita sudah salah. Nah gimana caranya Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu meminta maaf. Maaf. Satu kata yang seolah-olah sakral kita ucapkan ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri. Seolah-olah kata maaf ini sangat melekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Ketika datang Hari Raya Idul Fitri, kita umat Islam selalu mengucapkan maaf. Bahkan maaf, kadang-kadang ngomong sama orang yang gak kenal. Iya. Ketemu di jalan, salaman minta maaf. Apa sih sebetulnya kata maaf dalam Islam? Bagaimana sih hubungan maaf dengan Hari Raya Idul Fitri? Dalam aturan agama Islam, baik dalam Quran maupun hadis, kalimat maaf tidak hanya diucapkan ketika datang Hari Raya Idul Fitri. Tapi sepanjang zaman, sepanjang masa, kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukan hanya meminta maaf, tapi saling. Yang namanya saling, ada yang meminta, ada yang memberi. Lihat hadis Nabi. Ma min muslamaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada dua orang muslim bertemu saling berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, di hati orang yang berjabatan tangan punya niat, saya berjabatan tangan meminta sekaligus memberikan maaf. Rasul mengatakan dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Betapa cepat ampunan yang Allah berikan kepada orang yang berjabatan tangan dengan niat di hati masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf. Artinya apa? Walau Anda berjabatan tangan tiap hari, kalau tidak ada niat di hati Anda meminta sekaligus memberikan maaf, itu tidak akan ada kata maaf. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Orang tadi diberikan pahala oleh Allah dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Bahkan Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Surat Al-A'raf 199. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Ajaklah orang lain untuk menjadi orang yang ma'ruf. Hindari oleh kamu, jauhi orang-orang yang bodoh. Apa sih yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-A'raf 199 ini? Yang pertama, khudil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Artinya jangan sombong. Maafin saya. Kagak, nggak maafin. Itu dilarang oleh Allah. Kenapa sih sombong? Allah saja innallaha ghafurur rahim. Allah saja maha pengampun, maha penyayang. Apa kontribusi kita kepada orang lain sampai kita tidak memaafkan orang lain? Sombong amat. Maafin saya ya. Kamu tuh yang salah duluan, sakit hati saya. Itu artinya sombong. Kita kadang-kadang merasa lebih tinggi. Dia kan adik saya, harus dia minta maaf duluan. Dia kan bawahan saya, harus dia minta maaf duluan. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita, siapa yang meminta maaf terlebih dahulu, dialah yang mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang belakangan minta maaf. Makanya oleh Allah dikatakan dalam ayat ini, khudil afwa. Dialah kamu orang yang memaafkan orang lain. Jangan sombong jadi orang. Karena suatu saat kita pun akan menyakiti orang lain.
Kalau ketika orang lain menyakiti saya, memaafkan mereka, maka ketika mereka sakit hati oleh saya pun dimaafkan oleh mereka. Wa'mur bil urfi, ajak orang lain berbuat baik. Selalu mengajak orang lain berbuat baik. Jangan justru, jangan maafin dia. Kalau saya mau begitu, nggak bakal dimaafin. Itu artinya kompor. Nggak boleh Anda jadi kompor. Dalam ayat lain Allah berfirman, Paspahi sobhal jamil, Al-Hijr 85. Maafkanlah orang lain dengan pemaafan yang baik. Memaafkan orang lain bukan dengan sindiran. Memaafkan orang lain bukan dengan kelipan mata. Memaafkan orang lain hanya dengan pemaafan yang sangat baik. Itulah pemaafan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin kita semua bisa melaksanakannya. Iya. Itu dia tausiah singkat Mama mengenai tema kita, meminta maaf. Ibu-ibu semuanya ngerti karena saya lihat pada ngangguk-ngangguk semua gini. Ngantuk ya? Oh ngantuk ya. Makan kalau kita punya salah sama orang, kita harus minta maaf dan sampai orang itu memaafkan baru Allah memaafkan kita gitu, Ma. Nah, Begini. Gimana tuh, Ma? Kalau taubat sama Allah, kan cuma 3 syaratnya. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan, berjanji kepada Allah dengan diri tidak akan melakukan perbuatan salah lagi, dan menggantikan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa dengan orang lain, tambah 2 syaratnya dia. Apa yang 2? Mengembalikan hak orang lain dan minta maaf kepada orang tadi. Apa yang saya omongin dengan orang lain, maafin nggak dia, itu caranya. Nah kalau orang lainnya itu nggak maafin, mah nggak, gue nggak mau maafin, berarti belum diterima tobatnya. Belum. Makanya dosa dengan manusia lebih berat minta ampunnya daripada dosa sama Allah. Hati-hati, jangan suka nyakitin orang lain. Iya, oke, baik ibu-ibu, dipersiapkan pertanyaannya. Nanti setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Kita break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan alhamdulillah sekarang semakin melek ibu, kelihatan mukanya semakin seger ya. Saya akan absen dulu majelis alim yang hadir di sini. Yang pertama majelis alim Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah mana ini Bu Al-Ikhlas? Pondok Gede. Pantesan pada gede-gede semuanya pondoknya tapi ya. Yang berikutnya adalah majelis alim Al-Hidayah 1 Cianjur. Lemes amat ya. Iya, Cianjur lagi pada lemes. Emang naik apa ke sini, Bu? Naik bus. Kira naik sepeda sih pada lemes aja ya. Yang berikutnya majelis taklim Baitul Amin 1 Muara Enim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumatera Selatan ya? Bom pempek? Bawa, tapi udah habis dimakan sendiri ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini, dan pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan dan pembahasan kita mengenai topik meminta maaf. Tadi Mama bilang kan kita harus meminta maaf kalau kita berbuat salah sama orang lain sebelum Allah bisa memaafkan kesalahan itu. Nah, kalau orang lain itu pendendam, terus dia bilang pokoknya sampai mati gue gak akan maafin dia. Bener dia mati sebelum maafin. Misalnya orang tua begitu, Nah itu gimana caranya? Jadi kita yang penting kita sudah memaafkan dia. Hilangkan perasaan dendam dalam hati kita. Rasul bersabda, dikatakan ketika suatu saat ditanya oleh sahabat, bagaimana kita harus melakukan sesuatu kepada orang lain ya Rasulullah? Ayyafu'a amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man koto'aka. Ada 3 yang harus kita kerjakan. Maafkan orang yang zolim kepada kamu. Berikan sesuatu orang yang pelit dengan kamu. Hubungkan silaturahmi dengan yang memutuskannya denganmu. Artinya sedolim bagaimanapun itu orang, tetap kita maafin. Soal dia gak maafin, itu urusan dia sama Allah. Yang jelas jangan dendam. Biarkan saja, tetap kita doakan biar dia baik-baik saja. Dia mati, doain sama kita. Dia terima alam ibadahnya, insya Allah kan Allah tahu. Mana yang benar hati kita yang enggak. Jangan ada dendam di sini. Oke. Baik, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Mah, kalau orang tua punya salah sama anaknya, wajib minta maaf sama anaknya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Siapapun yang bersalah
harus minta maaf. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, sama saudara, sama teman kerja, sama teman ngaji, sama tetangga, siapapun harus saling minta maaf. Jadi bukan mentang-mentang orang tua, nggak perlu, lo kan anak kecil tahu apa, itu orang tua yang songong, tidak boleh. Jadi tetap harus minta maaf. Iya, oke begitu. Baik, sekarang saya berikan kesempatan ibu-ibu dari Majelis Taklim, siapa mau bertanya boleh diangkat tangannya. Iya, silakan dulu dari Cianjur, boleh berdiri, Jur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Rodiah dari Majelis Taklim Al Hidayah, Desa Mekargali, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Iya, Jawa Barat. Ya. Iya, Indonesia. Ya, silakan Bu. Ya. Yang saya tanyakan mah, bagaimana orang itu kalau udah minta maaf tapi hatinya kekal nggak mau memaafkan. Persis pertanyaan Abdel. Ya. Udah saya jawab. Ya. Ya. Tapi begini mah, maksudnya mungkin di mulutnya dia bilang ya gue Dendam maafin. itu dendam. Tapi di hati Iya. masih terjadi. Orang yang pendendam adalah orang sombong. Artinya bukan munafik, beda. Kalau munafik mah bermuka dua. Dendam itu orang yang sombong. Dia itu berarti merasa dirinya hebat. Anda lihat surat An-Nahl 29, padkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Falabi'sa masfal mutakabbirin. Masukilah oleh kamu semua neraka jahanam dan kamu kekal dalamnya selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang sombong, tidak mau memaafkan orang. Iya, gitu. Terima kasih, Mas. Iya, Kembali, sama-sama, kembali. Ya, yang berikutnya silakan ibu-ibu dari Majelis Taklim yang dari pojok silakan. Pondok Gede. Ron. Jatuh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Anita Sudoyo dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Mangga. G. Silakan Ibu Anita. Ibu Mah, saya mau nanya, Boleh deket mic-nya Bu lagi? Ya. kita kalau lebaran minta maaf lebih dulu ke ayah ibu atau suami Kepada Mah? siapa yang paling dekat. Kalau waktu habis sholat ibu saya samping saya sama ibu. Kalau dekatnya dengan suami tidak ada aturan siapa dulu. Yang paling dekat habis sholat itu saat itu kita minta maaf. Iya. Ya, Makasih, Ma. mangga. Iya, memang mah ada beberapa teman-teman saya juga yang begitu pulang sholat Id, ntar dulu salamannya nunggu kita ketemu. Lah sama dia kagak ketemu lagi. Iya. Itu begitu. adalah salah. Siapa yang dekat saat itu bersama tantangan dengan orang yang dekat saat itu. Iya, oke baik, masih ada lagi Bu yang ingin bertanya, boleh silakan dari sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Soleh Iya. dari Ciranjang Cianjur. Nama ibu Namanya siapa? Soleh. Nama saya Ya. Bu Elis. Lah Ya, Elis iya. dong, apa jadi Soleh? Iya. Kan suaminya. Lah iya, tapi bukan ibu Soleh dong. Iya, iya. Ya. Istri Soleh ini namanya. Ya. Amin. Iya. Saya mau nanya satu keluarga ya memutuskan silaturahmi. Iya. Gimana itu hukumnya? Iya. Dosa. Karena silaturahmi diukur oleh Islam dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahmi. Artinya orang yang mutusin silaturahmi imannya nggak sempurna. Begitu Allah tidak suka dengan orang yang mutusin silaturahmi, sampai Rasul bersabda, "Isnani la yanduru ilaihi ma fi yaumil qiyamah, qati'ur rahmi wa jarusu." Ada dua golongan orang yang tidak akan ditengok oleh Allah sama sekali pada hari kiamat. Satu, orang yang memutuskan silaturahmi dan orang yang jahat sama tetangga. Iya. Begitu Ya, Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, kita yang diputuskan silaturahminya oleh orang itu apa yang harus kita lakukan, Mah? Dia nggak mau ketemu lagi sama kita gitu ya. Watasila man kotoaka. Ya. Hubungkan silaturahmi dengan yang mutus sama kita. Del. Maafkan kesalahan orang yang dolim kepada kita. Ya. Kalau memaafkan teman biasa begini mah nggak ada masalah, enjoy aja. Yang zolim dimaafkan, itu resiko berat. Itu perjuangan kita. Ya. Memberi kepada orang yang biasa, yang suka saling memberi, menerima itu wajar. Ya. Ngasih sama orang yang medit, prit, kolet, kudekut, nah itu mereka Ya. hese, itu yang berat. Ya. Yang ketiga, berhubungan silaturahmi dengan teman-teman biasa.
Tapi orang yang mutusin nama kita, di situ perjuangan kita, itu yang Allah perintahkan, di situ ladang amal buat kita. Iya. Jadi kalau dia mutusin silaturahmi nggak mau Kita ketemu. bolak-balik. Ah, Telepon, SMS, samperin. Mau buang muka, mau melengos, sebodoh ting, yang penting saya melakukan. iya. Kalau kita samaannya, sebodoh amat. Dia kagak mau datang ke rumah saya, ngapain datang ke saya, ke sana, gitu kan. Iya. Salah itu. Kalau kita datang dia buang muka, pungut aja mukanya. Pungut aja lumayan Iya. buat kondangan punya buat dua Iya. muka. Bawa muka dia nggak punya muka nanti kondangan. Iya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Veja Blend. Iya, sekarang saya akan absen lagi majelis taklim yang belum diabsen tadi dari Majelis Taklim Al-Hidayah 2 Cianjur. Waalaikumsalam. Oh sebentar Bu, nanti kalau mau bertanya ya. Ibu udah mau berdiri aja takut jatuh saya ya. Nanti ada kesempatannya Bu, ada yang belum diabsen ya. Ojo ke susu Bu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Baitul Amin 2 Muara Enim. Waalaikumsalam. Dari Sumatera Selatan juga ya Bu ya? Bareng? Oh ya bareng, iya. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Tema kita adalah meminta maaf. Sebentar ya Bu ya, saya mau nanya dulu ke Mama. Tadi menyambung tadi yang di pertanyaan di Viti dari Putri. Kalau ada orang tua yang nasehatin atau marah sama anaknya. Nah anaknya kesinggung. Karena orang tuanya ini ternyata salah. Sangka. Tapi kan orang tuanya nggak merasa. Bagaimana harus bersikap nih si anak? Kalau ngingetin ntar dibilang. Begini, walau bagaimanapun juga yang namanya hak katakan hak. Yang salah katakan salah, itulah Islam dan Al-Quran mengajarkan begitu. Walaupun dia orang tua, kalau emang dia salah kita ngomong. Tapi caranya itu deh. Yang benar, jangan yang menyinggung perasaan. Justru harus diomongin supaya tahu bahwa itu salah gitu. Wajib, biar orang itu tahu, jadi tidak diulang lagi. Kalau tidak kita kasih tahu kan diulang. Karena dia tidak merasa bersalah. Iya, jadi nggak songong atau sok bilang ke orang tua bahwa orang tua salah gitu ya. Iya. Karena walaupun kita orang tua manusia biasa pasti salah. Iya, oke. Baik. Ibu, silakan Bu yang sudah berdiri dari tadi yang ingin bertanya. Iya, kasihan juga ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Asikah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciranjang Cianjur. Iya. Mas, saya mau nanya. Udah memaafkan suami, tapi saya istri kedua. Terus udah begitu enggak ngasih nafkah. Terus saya minta cerai. Bagaimana hukumnya? Dosa atau enggak? Saya tanya, Ibu Asikah tidak dikasih nafkah lahir apa batin? Pokoknya biaya. Biaya. Kalau Nafkah batin, lahir, batin dibagi. Batin ya dikasih. dibagi. Lahir tidak dibagi. Iya, biaya. Sudah Iya. berapa lama? Hampir 5 tahun. Tapi udah sabar, tapi sekarang udah nggak sabar soalnya. Betul. Kenapa? Anda boleh gugat cerai. Oh iya iya. Masukkan ke pengadilan agama, maka Anda katakan bahwa Anda tidak rela, nanti diproses ada saksinya, maka Anda bisa gugat cerai. Silahkan. Oh gitu. Iya gitu. Tapi kalau istri kedua kan memang nggak bisa bebas gitu. Kalau dalam Islam hak istri pertama, kedua, ketiga, keempat sama Oh hak. gitu. Ya. Terima kasih ya Ma. Kembali kasih, Ci Asika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Bu, waktu itu kawinnya siri atau resmi di KUA? Bu, boleh pakai mic-nya? Maklum istri kedua. Bu. Bukan maklum. Pertanyaannya, nikahnya siri apa di KUA? Iya. Di Siri, Ajengan. Kalau Anda nikah siri tidak bisa gugat kemana-mana. Oh gitu. Karena Iya. sulit, itulah makanya hai perempuan, jangan mau nikah sendiri. Tapi kalau Terugi, minta cerai dosa enggak gitu. tidak berdosa. Suami Anda katakan cerai, selesai masalah. Iya. Tidak terima perlu kasih ketahuan. ya Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ma, jadi gimana Ma kalau ada orang yang nikah siri, terus pengen cerai, dia harus mengadu kemana nih? Ke Makanya itu dia, makanya jangan mau nikah siri. Susah gugatnya, nggak ada catatan di KUA. Mau gugat kemana? Jadi Cuma paling- ngeriung doang kan. paling minta sama suaminya untuk menceraikan Ya gitu udah ya. selesai masalah. Kalau nggak diceraiin, ya udah, gantung nggak gitu gantung terus. seumur-umur. Gitu. Iya begitu. Ya Bu ya, jangan mau dinikah siri ya Bu ya. Oke baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari Ray Sangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mah, apakah di zaman ini saling maaf-memaafkan masih berguna? Sampai hari kiamat tetap maaf-memaafkan. Bukan hanya berguna, tapi itu kewajiban satu muslim dengan muslim yang lainnya. Karena kenyataannya menurut Ray ini, banyak orang yang nyata-nyata bersalah tapi tidak benar-benar tulus minta maaf. Dan orang-orang yang menjadi korban tidak sungguh-sungguh memaafkan. Apakah maaf-maafkan cuma dianggap seperti tradisi aja? Tidak, dari hati. Makanya salah kalau hanya kamu plase. Ya. Itulah kenapa tadi di awal kata Mamah bilang, Ya. ketika dua orang muslim berjabatan tangan, niat di hati masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf, baru dosa keduanya diampuni sebelum berpisah. Artinya cuma kamu plase doang, ngapain? Cuma kulitnya doang, nggak ada di hati, nggak bakal dimaafin. Ya. Salah. Gitu ya. Oke, Ray, sah nggak terjawab pertanyaannya? Sampai hari kiamat tetap maaf harus dari hati, bukan Oke. hanya mulut. Iya, masih ada lagi yang mau bertanya dari sebelah sana, dari Muara Enim ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, nama saya Ida Ya. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Gede Kologat. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kita meminta maaf kita di saat orang tua kita meninggal, ke telinganya meminta maafnya. Lagi Bagaimana hukumnya gitu? sekarat begitu. Udah meninggal? Enggak, udah meninggal, tapi kita minta Ya, maaf. tidak Nggak perlu ke keburu. telinganya. Dan Minta dengar juga, maaf ya. mah kepada Allah aja. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jika suka tempat tinggalnya, banyak bersedekah ke masjid, ke musola, ke anak yatim, ke fakir, ke miskin, mengatasnamakan mereka karena mereka sudah meninggal. Iya. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Seidah. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Ya, kalau kita minta maaf sama orang yang masih hidup ketahuan, iya gue maafin. Nah, kalau sama orang yang udah meninggal, apa yang kita rasa? Ada nggak rasanya bahwa kita Tidak udah ada. dimaafin? Tapi yang penting ketulusan hati kita mendoakan orang tersebut, jangan ada dendam. Makanya Rasul mengatakan kalau ada orang sudah meninggal dunia, jangan sekali-kali sebut kejelekan orang tadi. Tapi disebut yang baik-baik saja. Itulah perintah Allah. Iya begitu. Oke, ibu-ibu masih ada yang mau bertanya di segmen ini? Boleh silakan Bu, dari Muara Enim. Mic-nya, Ibu. tolong Oke, diberikan. silakan. Diri, Bu. Diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Iya. dari Masjid Taklim Baitul Amin, Iya. Muara Enim, Sumatera Iya. Selatan. Ya, Mau tanya Ma, tapi di luar tema. Iya, Mana? silakan. Ma, bagaimana hukumnya sah atau tidak bila orang menikah siri tapi tidak diketahui oleh orang tuanya? Ya. karena wali merupakan rukun daripada pernikahan, maka tidak sah pernikahan mereka tanpa wali yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dia melakukan nikah siri karena orang tuanya nggak setuju, mah. Kan dia mah Bagaimana? tidak diketahui. Iya. Barangkali nggak ngomong. Kalau sudah ngomong kata bapaknya, jangan kawin sama dia mah bukan sarjana. Iya. Jangan kawin sama dia mah cuma tukang gulung kabel. Jangan kawin sama dia mah tidak kaya. Iya. Nah, itu boleh ke wali selanjutnya, bukan langsung hakim, tidak bisa. Oke, Ada iya. urutan 9. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan tema kita masih tentang meminta maaf. Dipersiapkan Bu pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Tapi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang berikut ini yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv. Dari Agus Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, setiap menjelang Ramadan atau sebelum Idul Fitri, banyak orang berlomba-lomba mengirim permintaan maaf melalui SMS, BBM, email, dan lain-lain. Saya sendiri jarang mengikuti tradisi seperti ini, karena bagi saya itu hanyalah maaf semu. Apakah meminta maaf dan memaafkan segampang itu, hingga hanya dengan SMS, email, atau pesan lainnya? Sesuai dengan kemampuan yang ada. Zaman sekarang boleh dengan telepon, boleh dengan email, boleh di FB, boleh dengan SMS, silakan saja. Dengan surat juga boleh. Yang penting apa yang kita lakukan keluar dari hati kita. Walaupun berdatang, berjabatan tangan. Tapi kalau hati tidak hadir, itu kesia-siaan. Tidak masalah, bukan semu. Iya, Bukan. jadi justru kita memanfaatkan teknologi, Maya. Iya. Yang Coba harus- gini, Iya. kalau ada orang yang sempat mudik, Iya. karena mungkin gak punya ongkos, SMS lebih irit kan, pulsa berapa gitu kan, Iya. itu gak apa-apa, tidak semu.
asal dari hati. Gitu. Iya. Datang, tapi salaman doang. Hahaha, gue sih gedek sama dia. Ya, semu itu. Ya, gitu. Oke, Agus Budiman terjawab pertanyaannya dan sekarang ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya boleh? Silakan Ibu. Silakan yang mau bertanya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Parmi dari Baitul Amin Muara Enim. Ya, Begini Ma, ya. saya punya saudara perempuan belum menikah, sudah meninggal dunia. Ya. Terus dia punya simpanan uang. Maksud kami saudara ini mau dibadalkan haji. Ya. Badal. Badal Ya. ya. Bukan badal, badal. Badal haji. Kalau badal sesudah. Maaf mah. Ya. Terus orang tua saya juga sudah meninggal mah dua-dua. Ya. Mau dibadalkan haji tapi pakai uang almarhumah. Itu Ya. gimana mah? Tidak boleh. Karena uang almarhumah itu hak saudara kandungnya. Anda bersaudara. Kecuali kalau semua saudara kandungnya setuju buat badal haji aja deh bertiga ayah ibu dengan almarhumah itu silahkan. Asal jangan ada nuntut di hari kemudian nanti. Terima kasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syaratnya wabarakatuh. badal Bu Parni, Ya. syaratnya itu 2. Yang orang membadalkan haji harus orang yang sudah haji. Yang kedua dalam 1 tahun hanya untuk satu orang. Misalnya satu orang ini si A membadalkan ayah Anda. Si B membadalkan ibu Anda. Si C membadalkan saudara kandung Anda. Jadi tidak boleh satu orang buat 2 orang badal, tidak boleh. Ya. Nah kalau aturan warisan mah buat orang yang belum menikah seperti perempuan nih mah. Dia belum menikah, belum punya anak. Nah hartanya dia tuh buat siapa aja mah? Kalau ibunya masih ada, Ya. ibunya 1/6. Ya. Bapak dapat Bapak kalau nggak ada anak ada saudara itu dapat 1/3. sepertiga ya. Kemudian sisanya buat saudara kandung daripada orang yang meninggal. Ya, laki-laki dan perempuan tetap 2 Ya, banding 2 1. berbanding 1. Oke, ya. Oke, yang berikutnya Bu, masih ada yang ingin ya, silakan. Iya, silakan mic-nya mana tadi? Tolong ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. nama Edah Jubaedah dari Hidayah Ya. Ciranjang Nyontek ya. Cianjur. Nyontek ya. Al Hidayah Iya, Il Hidayah. itu Ciranjang Cianjur. Iya, Cik Edah. Ya. Coba lihat di Saya mau tangannya. nanyain soalnya mah. Ya, nanyain apa? Seandainya ini luar tema ya Mas. Ya, sok, Seandainya Iya, sok, ada Pak. keluarga atau tetangga yang menjalani kesalahan Iya. dikasih tahu tapi tidak menerima malah membalik efeknya yang lainnya lagi. Gitu. Iya. Allah berfirman, Hudil afwa wa'mur bil urfi. Jelah kamu orang yang pemaaf, ajaklah orang lain berbuat ma'ruf. Sudah kita maafkan, orang tadi disadarkan berbuat salah, tapi tidak nerima. Ya udah, kewajiban kita Ceedah menyadarkan, mengingatkan dia salah. Kalau dia begitu terus biarin aja. Yang penting saya sudah menyampaikan. Yang salah, kalau dia berbuat begitu kita tidak menegur, itu yang salah. Seperti itu di sini catatannya. Jadi, ya. Jadi kalau saya lihat catatan di tapak tangan saya, seperti itu. Kalau emang dia berbuat salah sudah kita maafkan, tapi dia ditegur tidak mau menyadari kesalahannya, serahkan kepada Allah. Kewajiban kita sudah tuntas. Iya. Oke, begitu Cik Edah dari Majelis Salim Al Hidayah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Waktunya sekarang kita mendengarkan Mama berikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, kata maaf itu seolah-olah identik dengan Hari Raya Idul Fitri. Padahal dalam Islam saling maaf memaafkan tidak hanya pada Hari Raya Idul Fitri, tapi sepanjang zaman. Tapi ada tentu bedanya. Kalau kita saling maaf memaafkan dalam rangka beridul fitri rasanya lebih hikmat rasa. Kenapa? Karena itu keluar dari hati yang bersih setelah kita puasa sebulan suntuk di bulan Ramadan. Namun meminta dan memberikan maaf ada syaratnya. Syaratnya orang yang meminta dan memberikan maaf dari hati waktu berjabatan tangan niat saya memberi maaf dan meminta maaf. Jangan jadi orang yang sombong tidak memaafkan kesalahan orang lain. Allah berfirman hudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Surat Al-A'raf 199. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Kemudian
ajak orang lain berbuat ma'ruf. Hindari orang-orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, kata Allah. Bagaimana memaafkan kesalahan orang lain? Allah pun berfirman, paspahi sobhal jamil. Al-Hijr ayat 85. Maafkanlah kesalahan orang lain dengan pemaafan yang baik. Jangan dengan menyakiti, bahkan semakin banyak dosa kita. Memaafkan orang lain dengan cara yang manis, dengan cara yang baik, yang orang lain senang menerima kita. Insya Allah meminta dan memberikan maaf dengan cara seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selamatlah kita dunia sampai akhirat kita, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua, dari Muara Enim, dari Cianjur, Ciranjang, juga dari Pondok Gede. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat, dan kehadiran ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar-besar, ibu ya. Insya Allah pemirsa, besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Veja Blend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.